sangat baik, panggilan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu dengan seutuhnya untuk mengamalkan perintah saum ini. Artinya apa? Kesempurnaan ibadah, kesempurnaan pahala saum dan mendapatkan hikmah dari saum tersebut akan dimiliki oleh orang-orang yang amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana apa yang Nabi sabdakan juga yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan ini karena beriman kepada Allah, karena merupakan rukun Islam yang keempat. Yaitu apa? Rukun Islam yang keempat, yang pertama asyhadatain, yang kedua as-salah, yang ketiga az-zakah, dan yang keempat ialah siyam Ramadan. Berarti apa? Rukun Islam. Dan kemudian yang melaksanakannya ialah muslim mukmin, muslimah mukminah, dengan keimanan yang kuat itulah. Karena apa? Allah yang mewajibkan. Allah juga yang telah memberikan balasan. Bahkan Allah telah sediakan satu pintu khusus bagi orang-orang yang as-saimun, as-saimat. Namanya ialah arbabur rayyan. Nah, ketika Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, berarti apa? Orang beriman tidak menganggap ini ibadah ini berat, beban yang berat. Dia menganggap ini ialah perintah Allah yang dia harus terima, yang dia harus ambil, yang dia harus ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah Engkau wahai Allah, Engkau wajibkan saum Ramadan, kami laksanakan perintah Engkau. Nah, kemudian lebih lanjutnya kita akan menjelaskan sesuai dengan tujuan atau judul dari kajian kita ialah sebab-sebab naiknya iman dan turunnya iman. Tentunya kalau hanya membahas tentang sebab turunnya iman atau lemahnya iman, tentunya alangkah baiknya kita ambil sisi yang utama, yaitu apa? Sebab-sebab bertambahnya iman. Kita meyakini, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya akan berkurang jika berbuat maksiat kepada Allah. Betapa tidak orang yang salat, saum, zakat, haji, berjihad, dan amal-amal yang saleh yang dia kerjakan, ketika dia perbuat, dia merasa bertambahnya iman. Bertambah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semakin baik akhlaknya, semakin terjaga lisannya, dan semakin bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Sebaliknya, bagi orang-orang yang berbuat maksiat, dia merasa dirinya jauh dari Allah. Ketika dia beribadah, dia merasa gersang, kering hatinya. Ketika dia mau beribadah kepada Allah, contoh saum ini berat baginya. Lihat ketika dia baca Al-Quran, dia katakan dia terlalu banyak, 1 juz setiap hari, dia terlalu banyak baginya. Ketika dia qiyamul lail atau tarawih, imamnya hanya setengah juz saja, dia pun merasa berat. Nah, ini contoh. Berarti apa? Secara praktek sehari-harinya seseorang jika dia bertambah imannya, dia semakin lezat. Ketika berkurang imannya, dia semakin berat beribadah kepada Allah. Berarti apa? Benarlah ungkapan dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan merupakan satu pondasi besar dari akidah kita ialah bertambahnya iman dengan kita taat kepada Allah, dan berkurangnya iman ketika kita mengerjakan larangan-larangan Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik, dari perbuatan maksiat. Baik, di sini kita akan bahas bahwasanya sebab atau faktor-faktor bertambahnya iman itu ada 3. Pertama tadi ialah kita yakini bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dengan taat kepada Allah, dan akan berkurang iman seseorang jika dia melanggar perintah Allah, yaitu apa? Dia mengerjakan larangan Allah. Alangkah besarnya dosa di siang hari dia tidak saum. Dia mampu, dia kuat, dan dia tidak ada halangan syar'inya, tidak ada uzur syar'inya, tapi dia sengaja membatalkan saumnya atau tidak berniat untuk saum, besar dosanya. Kenapa?
meruntuhkan satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu apa? Siam Ramadan. Sebagaimana besarnya dosa, bahkan lebih besar dosa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dan juga begitu dosanya orang yang sengaja berbuat dosa di siang hari Ramadan. Sebagaimana kita mengenal seorang suami dilarang bercumbu rayu yang ujungnya bisa berhubungan intim. Nah, ketika seorang muslim saum Ramadan berhubungan intim di siang hari, lihat bagaimana besarnya alangkah besarnya sanksi. Seseorang harus saum di luar Ramadan 2 bulan berturut-turut. Alangkah beratnya sanksi itu. Berarti apa? Kita ulangi kembali bahwasanya iman itu bertambah jika taat kepada Allah dan bisa berkurang ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali. Poin yang kedua ialah asbab ziyadatil iman. Faktor-faktor apa saja yang membuat bertambahnya iman. Ini mohon para pendengar, para ikhwan, akhwat, teman-teman, rekan-rekan sekalian untuk dicatat. Ya, yaitu yang pertama ialah sepenting-pentingnya faktor, seutama-utamanya faktor bertambahnya iman ta'allumu al-ilmi nafi'. Ta'allumu al-ilmi nafi'. Belajar ilmu yang bermanfaat. Ini kunci bertambahnya iman. Seseorang semakin bertambah ilmunya, semakin dia lurus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lurus beribadah kepada Allah, semakin terpacu semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini contoh bulan Ramadan, di hari yang ke-7 tanpa terasa. Berapa juskah kita membaca Al-Quran? Lalu, berapa juskah kita mentalaah, mentadabbur, memperhatikan Al-Quran? Di mana Al-Quran ini menjadi amalan terbesar setelah Ramadan dan qiyam Ramadan. Dan para ulama-ulama besar dahulu, mereka orang-orang yang paling semangat mengajarkan ilmu. Ketika datang Ramadan, mereka hampir-hampir meninggalkan majlis-majlis ilmu, fokus dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, atau mungkin juga dia mengajarkan Quran kepada keluarganya, atau juga dia tadabburnya, atau dia membaca kitab-kitab tafsir atau hukum-hukum yang mengenai dari Al-Quran yang dia baca. Ini saatnya Ramadan ini, jemaah. Untuk memperbanyak amal kebajikan dengan ilmu yang kita miliki tersebut, ilmu yang kita pelajari berupa ilmu yang nafi', ilmu yang sumbernya dari qala Allah, kitabullah, wa qala Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sesuai dengan pemahaman para ulama salafun salih. Ini contoh. Sehingga orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat tersebut akan terdorong baginya untuk mengerjakan amal yang saleh. Dan konsekuensi orang yang telah berilmu, dia wajib mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa tidak? Begitu banyak ayat yang kita baca. Ketika Allah sebutkan illal ladzina amanu, berarti orang-orang yang mengetahui tentang iman. Dia berilmu tentang satu bab dalam masalah iman. Lalu ada kalimat yang mengiringi kalimat amanu wa amilus salihat, dan dia mengamalkan amal yang saleh. Bahkan dari definisi iman yang kita kenal, ta'riful iman yang kita kenal ialah ada tiga konsekuensinya. Al-iman itu ialah ungkapan di lisan, iqrar di lisan kita. Lalu kemudian ada keyakinan dalam hati kita. Lalu yang ketiga ialah dikerjakan, ada aplikasinya, diamalkan melalui anggota tubuh kita. Satu contoh, seseorang beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iman dengan Rasul dan para Rasul pada umumnya merupakan rukun iman yang keempat. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikat Allah. Kemudian beriman dengan al-kutub, kitab-kitab Allah. Lalu yang keempat, ar-iman, beriman dengan ar-rusul, pada rasul, wabil khusus, secara tafsilian, secara terinci, kita beriman kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara contoh iman kepada sang Rasul? Satu hal, yaitu apa? Kita mau minum umpamanya. Minum, ini contoh
Bagaimana ya bentuk keimanan kita kepada sang Rasul? Bentuknya ialah kita mengikuti bagaimana tata cara beliau minum. Berarti apa? Mengikuti tata cara beliau minum saja merupakan bagian dari iman. Iya, iman kepada sang Rasul. Beliau menganjurkan untuk apa? Sesuai dengan sabda beliau kepada anak tirinya ketika makan di meja makan. Anak tersebut ya tangannya kemana-mana gitu, mengerayang ataupun tidak tentu. Sehingga beliau mengajarkan kepada anak tirinya itu, Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Lalu wafatnya ya Abu Salamah, lalu Ummu Salamah itu menikah kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mendidik ya anak tirinya bernama Umar ya bin Abi Salamah. Apa kata beliau? Ya gulam, wahai anak kecil. Samillah, lihat. Ketika mau makan, ucapkan bismillah. Ya, lalu wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Berarti ada ucapan bismillah. Lalu ada tindakan menggunakan tangan kanan. Lihat. Ya, wakul mimma yalik. Di antara adab yang ketiga, ketika makan dan minum, ya makanlah apa yang dekat dengan. Subhanallah ya jemaah. Lihat, bukti kita mencintai Rasul, beriman dengan sang Rasul. Berarti apa? Mengikuti tuntunan sang Rasul dalam satu bab saja. Contohnya itu apa? Mau makan dan mau minum. Gunakan ya tangan kanan, lalu bismillah. Ini bukti iman kita kepada sang Rasul. Para jamaah yang Allah muliakan. Jadi pengaruh ilmu yang bermanfaat tersebut sangat amat besar bagi keimanan seseorang. Lihat apa yang kita baca, doa sebelum terbitnya matahari. Ya, ini merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian zikir pagi. Yaitu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat. Kita minta setiap paginya sebelum terbitnya matahari. Allahu Akbar. Yang meminta pertama kali ialah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau amalkan doa tersebut, yang beliau baca doa tersebut setiap pagi sebelum terbit matahari. Meminta yang pertama ialah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyiba, rezeki yang baik yang halal. Yang ketiga ialah wa amalan mutaqabbala, dan semua amal perbuatan kita pada hari dari mulai terbitnya matahari, awalnya siang sampai nanti tenggelamnya matahari di siang harinya, dan bahkan kita akan masuk malam bertemu dengan pagi lagi. Semua amal tersebut semoga Allah terima ya dari amal kita. Ini permintaan kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, warizqan thayyibah, rezeki yang baik yang halal. Yang ketiga ialah wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor utama bertambahnya iman ialah ilmu, belajar ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua ialah at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah. Dia memperhatikan, at-ta'ammulu memperhatikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Memperhatikan tentang ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Dan ini ya pasti akan menambah iman kita. Lihat bagaimana bertambahnya iman kita kepada Allah. Wabil khusus iman tentang rukun iman yang keenam. Iman dengan takdir. Ketentuan Allah yang Allah tentukan. Allah telah tulis takdir semua makhluk ya di lauhil mahfuz. Dengan perantara al-qalam Allah suruh untuk menulis semua takdir makhluk. Telah tertulis di lauhil mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Contoh, ya bagaimana besarnya ya musibah wabah ya COVID-19 ini. Kalau orang yang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dia meyakini rukun iman yang keenam, bahwasanya ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis di lauhil mahfuz 50.000 tahun. Ingat, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Telah tertulis tahun 2020 ada yang namanya COVID-19. Lalu ketika kita meyakini Allah yang mendatangkan musibah ini, tentunya wajib juga kita yakini. Karena apa?
ada faktornya, ada penyebabnya. Itulah dosa-dosa kita. Lihat bagaimana orang yang memakan binatang yang Allah haramkan. Memakan binatang yang tidak melalui sembelihan. Itu termasuk salahnya manusia. Atau mungkin barangkali ada orang sengaja yang menciptakan virus, kita tidak tahu. Yang jelas apa yang kita hadapi hari ini, bagaimana pandemi COVID-19 ini yang sangat meresahkan penduduk bumi semuanya, kecuali sebagian daerah yang Allah jaga. Adapun DKI dan kita termasuk orang-orang yang DKI dan sekitarnya dan kepulauan Jawa dan Indonesia pada umumnya hampir merata COVID-19. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan ini kita mohon kepada Allah agar Allah angkat kembali musibah ini. Dan kita terus memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Doa-doa yang kita panjatkan dalam sujud kita, dalam tahajud kita, dan di waktu-waktu dan tempat-tempat yang mulia. Semoga Allah mengangkat kembali COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi seseorang ketika dia menta'amul, mentadaburi, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, akan bertambah iman seseorang. Lihat musibah yang mendadak datang, jemaah. Gak ada yang bisa memperhitungkan. Gak ada yang mampu memprediksi kapan datangnya, kapan dia berakhir. Dan belum ada yang mampu menemukan vaksinnya. Nah, dari itu kita yakinlah Allah yang menciptakan segala-galanya. Bagi kita ada silah, ada doa, senjata untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat bagaimana alam semesta, kehidupan binatang, kemudian ketumbuhan, kemudian manusia yang sejenis dengan kita. Bahkan bagaimana rerumputan, dedaunan, buah-buahan, sayur-mayur yang ada di sekitar kita, bahkan menjadi objek untuk kita makan. Perhatikan yang tumbuh di depan rumah kita, pohon barangkali. Subhanallah, di waktu paginya kita melihat tidak ada buah, tidak ada putik, tidak ada bunga yang muncul. Besok hari telah dia muncul. Lalu bagaimana tumbuhan yang depan mata kita, tomat bahkan bagaimana buah semangka yang kita makan barangkali setiap iftarnya. Subhanallah, sangat menakjubkan. Buah semangka dia besar sampai ada yang 4 kilo lebih beratnya. Sementara batangnya atau pohonnya sangat rapuh, sangat lembek. Tapi masih kita lihat bagaimana besarnya pohon mangga. Kerasnya rantingnya, buahnya tidak sebesar buah semangka. Dan semuanya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan segala-galanya. Bagi insan manusia, kalau memiliki akal yang cerdas, akal yang jernih, yang jenius bahkan, silakan tadabbur, silakan pelajari. Kenapa buah semangka, buahnya besar, dan rantingnya kecil, dan dia merayap, menempel dengan bumi. Sementara yang namanya buah mangga dan sejenisnya, dia harus tinggi menjulang ke atas dan pohonnya besar kadang. Subhanallah ya jemaah. Bahkan buah kelapa dan kelapa sawit sama-sama kelapa. Dia harus tinggi dan besar, pohonnya berduri, kelapa sawit. Dan kedua-duanya jika diperah mengeluarkan santan. Subhanallah. Sehingga seorang muslim ketika dia mempelajari ini, dia akan sampai kepada titik temu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak pernah Engkau ciptakan alam semesta ini sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Bahkan kita semakin bertambah iman kita karena apa? Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang menciptakan binatang-binatang buas, Allah yang menciptakan binatang-binatang, bahkan virus-virus yang ada. Bagi kita, jaga. Bagi kita ialah bersihkan tangan. Bagi kita ialah berjarak untuk 1 meter minimal. Bagi kita tidak keluar rumah lebih terjaga. Jika pun keluar, memiliki safety yang luar biasa. Termasuk masker, cuci tangan, dan gunakan antiseptik. Subhanallah, ini semuanya ialah akal yang Allah berikan. Merupakan hasil tadabbur seseorang dari alam semesta ini. Lalu yang ketiga, barakallahu fikum jami'an, jemaah yang Allah muliakan, sebab bertambahnya iman yaitu al-ijtihadu fil a'malis salihah. Yaitu bersemangat, bersungguh-sungguh kita untuk beramal-amal yang saleh. Dari awal saya katakan bahwasanya seseorang
semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah amalnya, semakin dekat dia kepada Allah, juga bertambah imannya. Dia kita meyakini bahwasanya musibah ini insya Allah, kita wajib meyakini insya Allah akan yasirna, akan Allah angkat kembali. Karena apa? Allah yang mengangkatnya. Karena Allah juga yang menurunkan ya musibah ini dengan sebab-sebab dosa-dosa kita. Allah juga yang akan mengangkat musibah yang besar atau wabah COVID-19 ini insya Allah. Jadi dengan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Saya ulangi jemaah yang saya sampaikan dengan tulus ikhlas. Ya, gunakan kesempatan Ramadan ini. Dan dia sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah tadi ialah ya ayyaman ma'dudat. Di hari-hari yang sangat simple, sangat singkat. Siapa yang nyangka besok sudah sepekan? Lalu 7 hari yang telah lalu, ini hari yang ke-7. Ya, setelah lagi sudah asar, maghrib kita berbuka. Ya, ketika dia azan, masuk hari yang ke-8. Apa yang telah kita perbuat? Ya, lihat amal kebajikan kita, lihat yang nama sholat kita berjamaah atau tidak, lihat qabliyah, ba'diyah dari ar-rawatib kita, lihat Quran yang kita baca, zikir pagi sore yang kita baca, lihat juga apa yang kita berikan dari harta kita ini, apa hubungan kita dengan bagaimana hubungan kita dengan orang yang terdekat dengan kita, bagaimana hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita, kedua mertua kita, dengan tetangga kita. Subhanallah. Ini semuanya ibadah dan amal kebajikan. Seorang semakin bersungguh-sungguh beramal-amal yang saleh, wabil khusus ketika Ramadan ini akan bertambah iman. Insya Allah. Jadi jemaah Allah muliakan, saya singkatkan ialah karena kita punya waktu sedikit sekali, bahwasanya sebab-sebab bertambahnya iman itu ialah yang pertama belajar ilmu yang bermanfaat, yang kedua mentadaburi, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, yang ketiga ialah bersungguh-sungguh dalam beramal-amal yang saleh. Sungguh saya ulangi jemaah, poin ketiga ini ialah kesempatan emas kita di awal pekan Ramadan. Insya Allah besok kita masuk ke pekan yang kedua. Mari bersemangat beribadah kepada Allah. Bahkan yang lemas, ya semangati. Yang kurang, ya termotivasi, berikan motivasi. Yang kurang, ya semangat untuk beramal kebajikan, mohon dinasihati. Karena semua muslim itu bersaudara. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Kita pindah kepada yang kedua, yaitu lawan daripada bertambahnya iman, yaitu berkurangnya iman. Nah, ini harus kita pelajari. Ya, sebab-sebab berkurangnya iman kita, ya yang pertama kita akan membacanya ialah yang pertama sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ya beliau membagi dua. Ada dua faktor ya berkurangnya iman. Yang pertama al-asbab ad-dakhiliyah, sebab secara apa dari aspek apa intern. Ya, dari dalam jiwa kita, dari dalam tubuh kita masing-masing. Jadi sebab berkurangnya iman tersebut ya dari faktor dari dalam. Yang pertama itu apa? Kata beliau al-jahlu. Berarti apa? Kebodohan, ketidaktahuan seseorang. Ini merupakan lawan daripada faktor pertama dari bertambahnya iman. Ta'allumu al-ilmi an-nafi'. Belajar ilmu yang bermanfaat. Sebab yang pertama dari faktor bertambahnya iman. Lalu sebab yang pertama dari berkurangnya iman itu kebodohan. Ketidaktahuan seorang dengan wajibnya Ramadan. Di siang hari dia merokok di depan orang lain, makan di hadapan orang lain. Nah, ini kan ketidaktahuan alias kebodohan. Pasti akan berkurang iman seseorang. Lalu yang kedua ialah al-ghaflatu wal-i'radu wan-nisyan. Nah, al-ghaflah lalai. Al-ghaflah lalai. Wal-i'rad yang kedua berpaling. Yang ketiga ialah an-nisyan, lupa. Nah, jadi tiga hal ini menjadi ya poin yang kedua dari sebab berkurangnya iman. Lalai, berpaling dan lupa. Lalai dari perintah Allah. Subhanallah, kita merasa aneh, ada orang yang rajin saum tapi tidak sholat. Kalaupun dia sholat tidak berjamaah. Kalaupun dia berjamaah, ya datang terakhir.
Kenapa saya katakan berjamaah? Masih ada kewajiban berjamaah di rumah kita. Karena kita dalam kondisi lockdown, bahkan PSBB. Tinggal di rumah kita, naam. Berjamaah dengan keluarga kita. Berjamaah dengan ya anak-anak kita. Dengan istri kita, pembantu kita. Berarti apa? Kewajiban tersebut, yaitu menegakkan ibadah salat. Kadang orang lalai. Lalu dia berpaling dari kewajiban ibadah saum, tidak dia saum, sengaja dia berpaling. Lalu kemudian dia lupa dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Tentunya lalai, berpaling dan lupa tersebut menjadi faktor yang kedua berkurangnya iman seseorang. Yang ketiga, barakallahu fikum, ialah fi'lul ma'asi wartikabu az-dzunub. Yang sudah pasti ia berbuat dosa atau mengerjakan maksiat. Ya, subhanallah. Semua kita mengetahui bahwasanya bagaimana dosa itu kita kerjakan. Sehingga hati tidak tenang. Seseorang ketika dia berdusta, dan dusta itu merupakan dosa besar. Ada rasa di hatinya ketika dia berdusta dengan istrinya, berbohong dengan kedua orang tuanya. Dahulu mungkin kita pernah berbohong, contoh, diberikan uang kuliah 500 juta, lalu kita ya berbohong dengan cara apa? Ya membayarnya kepada pada TU atau pihak sekolah atau pihak kampus hanya 400.000. Atau seseorang berdusta dengan dia katakan saya butuh uang ya 500 juta umpamanya, padahal dia hanya butuh 200.000. Dusta itu merupakan dosa besar. Seseorang yang telah berdusta ada rasa di hatinya. Sehingga dengan berbuat maksiat atau berbuat dosa-dosa, a'yadzan billah wa na'udzubillah min dzalik, ya itu akan berkurang iman seseorang. Lalu yang ketiga ialah yang keempat ialah an-nafsul ammaratu bis-su. Dorongan nafsu yang buruk. Dorongan nafsu syahwat yang buruk pasti. Seseorang dia saum Ramadan, tapi ketika dia ya ba'da al-asr, subhanallah, ya kenapa dia lalai dengan dosa yang dia perbuat? Dia boncengan dengan pacarnya umpamanya, subhanallah, atau mohon maaf dengan istri orang lain, dengan ya berboncengan atau naik mobil dengan tujuan mencari takjil atau ngabuburit istilah orang kita. Dosa besar, subhanallah. Dorongan jiwanya ya untuk menunggu perbukaan. Atau ada orang yang dianggap tidur saja di siang Ramadan itu ibadah. Hadisnya ya sangat lemah. Tidak ada naumu as-saim ibadah. Nah, tidurnya orang yang saum itu beribadah, tidak ada. Dari itu jemaah ya Allah muliakan, dorongan nafsu buruk itu akan bisa mengurangi iman seseorang. Ya apa contoh lagi? Contohnya ialah ketika seseorang dia bermuamalah dengan manusia yang lain, dia curang, ketika dia umpamanya berjanji dusta, ketika diberikan amanah dia khianat, ketika dia berjualan dia membohongi barang tersebut, bersumpah bahkan dengan nama Allah ini bahan yang bagus, ya barangnya ori, barang yang baru, tapi barang yang lama cuma dia hiasi dan dia pelihara terus, dan dia berbohong, berdusta. Nah, ini merupakan dorongan hawa nafsu untuk supaya mendapat keuntungan yang besar. Bersumpah dengan nama Allah merupakan itu satu dosa besar agar laris dagangannya. Ini ialah dosa besar. Dorongan nafsu seseorang ketika di siang Ramadan berbuat sia-sia. Atau dengan tadi tidur saja, yang penting sudah menjelang berbuka baru dia semangat. Tidak, ya itu keliru. Nah ini ya ada 4 poin dari sebab-sebab yang dari dalam jiwa kita. Saya ulangi, yang pertama kebodohan, yang kedua ada 3 jenis, itu lalai, berpaling dan lupa. Yang ketiga berbuat maksiat atau dosa-dosa. Yang keempat ialah dorongan hawa nafsu yang buruk. Ya pasti buruk tentunya karena hawa nafsu. Allah firmankan dalam surah Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu, sungguhnya jiwa seseorang tersebut, sungguhnya ya dorongan nafsu seorang tersebut ya pasti berbuat keburukan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya
dari ya, berlindung kepada Allah maksudnya agar jangan diberikan jiwa yang buruk. Ya, sebaliknya ada jiwa yang baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Syekh Abdul Razak Hafizahullah membagi ada sebab atau faktor-faktor dari luar. Sebab-sebab ya dari luar berkurangnya iman seseorang. Saya ulangi, ada faktor-faktor dari luar yang membuat berkurangnya iman seseorang. Yang pertama dan terbesar ialah syaitan. Ya, tentunya bujukan, rayuan syaitan, ya, atau bisikan-bisikan syaitan dalam jiwa kita ini. Dan syaitan itu menggoda anak Adam sebagaimana darah yang mengalir di tubuh seseorang. Dan itu kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Hendak ya membaca kalamullah. Memasuki kamar mandi sebelum masuk ya membaca ta'awudz. Subhanallah. Ya, jadi faktor utama syaitan yang ya induknya iblis, ketuanya iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggelincirkan dan menyelewengkan dan menggoda, menarik semua anak Adam agar tersesat dari jalan yang lurus. Wa na'udzubillah min dzalik, alangkah besarnya 3 surah disebut dengan al-mu'awwizat. Yang pertama al-ikhlas, al-falaq, an-nas yang kita baca ba'da salawatil khams. Setiap habis 5 waktu kita baca 3 ayat, 3 surah tersebut agar kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari godaan syaitan, godaan al-jin. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ad-dunya wa fitnatuha. Hari ini dunia kita hidup dan fitnah dunia ini, harta, tahta, lalu kemudian wanita. Ini 3 termasuk fitnah dunia yang besar. Bahkan anak-anak kita. Harta termasuk. Seseorang tidak peduli mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang halal, tidak peduli mana yang haram. Ya, mana yang haram, mana yang halal tidak tahu dia. Inilah manfaat tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita mengerti betul apa yang kita cari itu harta yang halal. Itu berupa apa? Nafkah yang halal. Ingat, ya, kita akan memberikan itu kepada orang lain, terutama orang yang paling dekat dengan kita, ya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Dan bagaimana besarnya ancaman sang Rasul ketika seseorang memberi makan kepada orang lain sesuap saja, segenggam saja, jika dari hasil yang haram, neraka lebih baik baginya. Diancam dengan neraka. Harta. Lalu wanita, orang bermati-matian merebut si wanita. Tahta apatah lagi, berbunuh-bunuhan ya, antar kota, antar kampung, antar negara, antar manusia ya, gara-gara merebut yang namanya tahta. Jadi dunia dan perhiasannya ini ya betul-betul menggoda lalu membuat iman kita kurang. Semua kita merasakan, nggak ada yang bisa kita kita sembunyikan jemaah. Mohon maaf ketika melihat wanita yang terbuka auratnya, terbuka batisnya, terbuka tangannya dan tidak menggunakan hijab syar'i. Berkurang iman kita. Iya, betul. Ada kelezatan pertama kita melihat. Dorongan syaitan menghiasi mata kita, kemudian hati kita, pikiran kita. Alangkah enaknya. Pertama kali. Kedua kalinya rasakan. Siksaan Allah langsung. Kenapa? Akan terasa berat kita beribadah. Jauh dari Allah. Jika yang menghafal dari ilmu-ilmu yang kita hafal, hilang segera. Untuk kembali kita menghafalnya, untuk kembali kita ikat hafalannya, susah luar biasa. Ya, membaca Al-Quran, iya, hafal iya, ya ketika khusyukan Allah cabut. Kenapa? Hati berpengaruh besar dari apa? Mata yang melihat-melihat yang haram tersebut. Karena al-Islam mengajarkan kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Iya, kita ghaddul basar, menundukkan pandangan, namun sangat disayangkan wanita-wanita muslimat, mukminat sengaja membuka auratnya. Wa na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamata wal afiyah. Lalu barakallahu fikum jami'an. Yang ketiga terakhir barakallahu fi, ini sangat penting juga, pengaruh qurana ussu. Pengaruh apa? Qurana ussu yaitu apa? Teman-teman yang buruk, kerabat ataupun ya teman karib yang buruk. Sebagaimana ya apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tersebut ya
ya bagus buruknya kualitas agamanya tergantung teman dekatnya. Lalu apa yang Nabi sabdakan selanjutnya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah setiap seseorang dari kalian mencari selektif, kita mencari teman dekat kita. Teman yang dekat bagi kita yang telah menikah istri, harus dia kita bimbing menjadi wanita yang salihah. Dari kita yang saleh dahulu, lalu mendidik istri yang salihah. Kemudian anak-anak yang salihah, insyaallah rabbul alamin. Dari itu jemaah yang Allah muliakan, alangkah bahayanya teman-teman yang buruk ini. Seseorang yang mau meniti jalan kesalehan, menetap ya, dan kokoh komitmen untuk hijrah dari yang buruk kepada yang baik, maksiat kepada ketaatan, dari yang syirik menuju kepada tauhid, dari bid'ah menuju kepada sunnah. Orang yang hijrah saja, ketika dia mau sudah hijrah dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah, kelezatan menggunakan hijab syar'i, dan dia terjaga dari pandangan-pandangan yang tidak baik, niat-niat laki-laki yang tidak baik terjaga darinya. Tapi penghalang-penghalang tadilah, teman-teman dekat tadilah menggosoknya, membujuknya, merayunya sehingga kembali kepada kemaksiatan. Ini pengaruhnya besar apa? Pengaruh daripada ya teman-teman buruk tersebut. Lihat bagaimana patah orang Arab mengatakan as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Teman dekat itu ialah menarik kita. Kemana dia? Dari itu jemaah yang Allah muliakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian singkat ini semoga bermanfaat besar bagi kita dan bagi kita semuanya tentunya. Mampu kita ambil poin-poin pentingnya. Alangkah pentingnya pembahasan ini tentang iman, bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Semoga ada manfaat dari kita dan kita semuanya. Dan saya berharap kepada pendengar, jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi kondisi zaman fitnah saat ini, di mana yang buruk terlihat baik dan yang baik terlihat buruk? Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Soalnya ya, pertanyaan ya, ringan tapi lumayan berat dalam kita mengamalkannya. Sikap kita ialah harus kembali kepada tuntunan al-Islam itu. Kita yang membaca dia zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dina. Kita membaca setiap pagi. Itu apa? Aku ridha ya Allah sebagai Rabb. Berarti apa? Kita mengikuti perintah Allah. Wa bil islami dina. Islam sebagai agama kami. Sebagai agama. Lalu kemudian wa bi Muhammadin, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, sebagai qudwah kita, sebagai suri teladan kita. Dari menyikapi fitnah akhir zaman, ya, godaan dunia, godaan wanita, godaan tahta, dan semua menjadi penghalang untuk kita berbuat taat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, memahami hukum-hukumnya, lalu kemudian mencintai sang Rasul dengan cara mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Apa contoh? Satu contohnya, Pak. Seseorang tadi hijrah, dia kembali kepada Allah, ingin taat kepada Allah. Lalu ketika dia selangkah dua langkah menuju ketaatan kepada Allah, lihat godaan-godaan tersebut. Contoh perokok, ketika dia berhenti merokok, tadi berteman akrab, berteman dekat dengan perokok juga, dia tergoda. Nah, makanya makna hijrah itu ialah jauhi, tapi jangan kita sisihkan atau kita tinggalkan teman-teman tersebut, tapi jaga jarak. Jaga jarak. Nah, ini contoh jemaah, bagaimana kita harus menghadapi atau mensikapi, kita kembali kepada Allah. Semua aturan telah ada aturannya. Semua cara untuk mengatasi solusi kehidupan kita ini telah disampaikan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran secara global menjelaskannya, dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah gamblang terperinci menjelaskannya. Baik kehidupan dunia dan akhirat. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Yang lain silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Jika kita sudah beriman dan bertaubat, bagaimana membedakan apakah kita mendapatkan ujian atau cobaan dengan azab di masa lalu?
Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik. Tentunya orang yang telah dia berbuat dosa, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk hamba-hamba yang baik. Hamba-hamba Allah yang Allah sayangi. Kenapa? Jika dia wafat tidak bertobat, jika membawa dosa-dosa besar, ya, kecelakaan nanti yang dia dapatkan, kehinaan dan kesengsaraan yang dia akan terima di hari akhir. Nah, tentunya bagi orang yang berbuat dosa, ketika dia bertobat, apakah Allah hukum langsung? Nah, kita mohon kepada Allah agar jangan Allah ya menghukum kita. Sebaliknya kita mohon kepada Allah ampunannya. Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, bahkan Allah ampun semua dosa-dosa kita. Jika Allah berkehendak untuk menyiksa atau memberikan balasan, ataupun Allah segerakan ya dengan cara Allah sempitkan rezekinya, Allah berikan dia penyakit sepanjang hidupnya, Allah coba dengan keluarganya, ada yang ya tidak baik, ada yang tidak saleh umpamanya, atau dia dicoba dengan istrinya yang tidak setia umpamanya, atau ada orang yang dicoba dengan kefakiran dan kemiskinan, Allah berkehendak ya mungkin saja. Jadi orang yang beriman ketika dia bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya, Allah akan coba. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah janganlah mencoba kita ini. Jangan Allah timpakan musibah. Sebaliknya kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita, menutup semua aib-aib kita. Ya kemudian ia memberikan ya al-ilmu wan nafi dan amal yang saleh, kekuatan al-badana wal iman untuk kita terus beribadah kepada Allah. Semoga dengan ya dosa-dosa yang telah lalu kita perbuat, Allah tutup dengan amal-amal kebaikan kita, Allah tutup dengan perbuatan taat kita kepada Allah. Ingat apa yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Lalu wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah, atau bagi yang telah berbuat dosa, iringi dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik tersebut akan menghalau, menghapus, bahkan melebur dosa-dosa yang telah ada. Dalam surah An-Nahl secara umum, ketika Allah firmankan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, semua perbuatan-perbuatan ya baik tersebut akan menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampuni dosa kita. Baik, yang terakhir ya akhi. Untuk yang terakhir Ustaz, bagaimana cara istiqomah dalam meningkatkan keimanan? Baik, barakallah fiik. Rifki ya atau Riki. Cara kita untuk istiqamah tentunya pertama dari sebagaimana faktor-faktor bertambahnya iman. Belajar al-ilmu syar'i. Lalu kita amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua ialah mari kita membaca lebih jauh. Lalu kita amalkan. Apa itu? Sejarah manusia yang terbaik di alam semesta ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga bagaimana kehidupan para sahabat beliau yang dijamin surga oleh Allah sebagiannya tentu. Khusus al-khulafa ar-rasyidin yang 10 orang dijamin surga oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi para wanita tentunya ikuti ummahatul mukminin. Ya, sengaja Allah kepada sang Rasul ya 11 istri. Untuk apa? Mampu kita ikuti wahai kaum ibu-ibu, kaum wanita, kaum perempuan, ya kaum Bani Hawa. Bagaimana kita melihat ya Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wa Aisyah, wa Zainab, wa Hafsah, wa Safiyah dan yang lain-lainnya menjadi contoh bagi kita semuanya. Jadi belajarlah ilmu lalu kita amalkan ilmu tersebut. Ikuti bagaimana kehidupan manusia terbaik, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang soleh yang datang setelah mereka. Mereka istiqamah di atas agama Allah. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang termaktub tertulis dalam surah Al-Fatihah. Yang kita pinta ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah, bimbinglah, mudahkanlah dan teguhkan kami. Komitmenkan kami, iltizamkan kami, istiqomahkan kami di atas as-siratal mustaqim sampai meninggal dunia, sampai wafat dalam bentuk husnul khatimah. Itu yang Allah katakan dalam surahnya, dalam surah Ali Imran, dalam firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali meninggalkan dunia melainkan dalam kondisi, dalam posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya Riki ya. Kita akhiri, waktu sudah habis. Barakallahu fikum jami'an. Saya berharap ini kajian yang ringkas ada manfaatnya, bisa kita amalkan, dan saya berharap juga kali yang kedua, jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak cocok, yang tidak pantas, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang cocok, ambil, simpan, dan diamalkan, dan pujilah Allah semata-mata. Barakallahu fikum jami'an, wa jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.